Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mewawancarai Pak dari program kalian TI mengenai kebutuhan pengguna jaringan. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Pak Haryanto sendiri, seberapa pentingnya teknologi jaringan? Seberapa penting teknologi IT untuk SMK 2 Jogja? Ya, karena di SMK 2 Yogyakarta sudah menerapkan e-learning dan arahnya paperless, ya itu sebagai backbone untuk pembelajaran. Seperti saat ini ketergantungan pembelajaran dari teknologi PJJ atau pendidikan jarak jauh berbasis e-learning memakai Moodle. Itu juga harus didukung dengan teknologi jaringan dan server. Karena apa? Karena di SMK kita memakai e-learning dengan server yang lokal ada di SMK 2 Yogyakarta, ditunjang dengan jaringan yang cukup baik di SMK 2 Yogyakarta. Kalau jaringannya tidak baik, ya nggak mungkin server diletakkan di sekolah, kemudian bisa diakses dari rumah. Keuntungannya adalah kalau server diletakkan di sekolah, ketika besok siswa udah masuk ke sekolah, ngakses ke server itu lokal, jadi tidak ada biaya kuota atau biaya internet. Itu kurang lebihnya. Yang kedua, Pak, jaringan komputer itu digunakan untuk apa saja ya, Pak? Jaringan komputer digunakan untuk apa saja? Yang pertama, yang sering, yang pasti adalah untuk keperluan untuk internet, untuk browsing, untuk media sosial, untuk telekonferensi seperti kita ini meeting atau video call. Kemudian yang lebih penting lagi kalau di sekolah adalah untuk pembelajaran. Baik pembelajaran yang itu memakai intranet atau internet. Kalau intranet itu semua server yang ada di sekolah bisa diakses di internal di sekolah, baik antar jurusan maupun antar sekolah dimungkinkan. Kalau internet kan bisa diakses dari manapun. Jaringan yang dipasang itu hanya berada di cakupan wilayah tertentu, misalnya gedung yang akan dispesialisasikan berdasarkan banyak pengunjung gedung tersebut atau fungsi dari gedung tersebut. Secara general semua dialiri internet. Contohnya dari mana saja? Dari gedung A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya ada internet. Di total internet yang ke SMK, kalau sesuai perencanaan di tahun 2021, itu kalau diimplementasikan ya itu sekitar untuk yang dedicated itu 160 Mbps. Dedicated itu 1:1 ya, internet yang SLA-nya tinggi. Kemudian untuk bantuan dari dinas itu ada 100 mega, kemudian dari WiFi dari ISP itu 6 titik masing-masing 100 mega. Jadi totalnya 850 mungkin kalau 2000 rencana 21 ini diimplementasikan ya. Tapi yang sekarang sudah berjalan itu adalah 550 Mbps. Untuk lab komputer sendiri, apakah sudah memenuhi, Pak? Untuk lab komputer hampir semua, menurut saya lab komputer. Untuk lab komputernya sudah memenuhi jaringan semua. Kalau lab yang model lab komputer itu kita memakai jaringan wire atau jaringan kabel ya. Tetapi kalau yang non lab komputer itu memakai WiFi. Hampir semua kelas sudah ada jaringan internetnya. Contohnya di gedung A, itu ruang teori sudah ada WiFi-nya. WiFi-nya pun juga yang baik, dalam arti yang bisa dipakai
40 klien memakai dual band ya. Jadi 5 GB dan 2,4, harapannya semua bisa tercover dengan bandwidth yang cukup. Kemudian apa tadi pertanyaannya? Komputer itu udah memenuhi atau belum? Oh, kalau lab komputer semuanya sudah memenuhi. Apalagi kalau di TKJ sebagian besar yang masuk ke lab komputer itu sudah backbone-nya memakai fiber optik dengan switch manageable layer 3 cloud switch ya namanya. Insya Allah sudah memenuhi semua. Dari ada berapa jumlah klien yang ada di lab komputer, khususnya gedung TI? Di gedung TI direncanakan komputernya, jaringannya itu mampu untuk 8 ruang. 8 kali 37. Titik. 8 setiap ruang kelas itu 36 untuk siswa, 1 untuk guru, dan totalnya itu 8 ruang. Mungkin tahun ini direncanakan 9 ruang ya. Karena di ruang sebelah yang dulunya untuk ruang mesin CNC, ini kita itu besok tahun ini bisa dipakai untuk TKI. Dari sekian banyak klien itu jenis prosesor apa yang digunakan, Pak? Prosesornya kalau dari yang paling tinggi itu Core i7. Core i7 itu kita kalau dirakit semua kita punya 70-an unit ya, 70-an unit komputer untuk 2 kelas cukup. Tapi sudah ada yang dirakit, ada yang belum. Kemudian kalau sisanya itu ada Core i5 dan sebagian besar Core i3. Kalau jenis router yang digunakan itu apa? Router yang digunakan di TKI maupun di SMK itu cloud router fiber optik dari Microtik, router board. Media jaringan yang digunakan apa, Pak? Media jaringan yang digunakan untuk backbone semuanya hampir semuanya sudah memakai fiber optik. Dari kita ISP ke router itu fiber optik, hampir semuanya sudah fiber optik. Kemudian kalau di TKI itu antar gedung saja sudah fiber optik. Kalau di sekolah itu dari antar bagian itu juga sudah fiber optik. Selainnya itu kalau di dalam kelas, di dalam lab itu memakai kabel. Kalau ruang kelas teori itu memakai WiFi. Ada berapa jumlah server di sekolah dan biasanya server itu digunakan untuk apa saja? Di sekolah ada server yang pertama itu untuk e-learning. E-learning itu menggunakan 3 server fisik ya. E-learning yang untuk pembelajaran itu ada terdiri dari 3, secara logikal cuma 1, cuman secara fisik dia ada 3. Kemudian ada server SAM untuk rapot, kemudian ada server untuk perpustakaan, untuk e-library, kemudian ada server Dapodik, itu untuk data kependidikan, kemudian ada server untuk aplikasi siswa ya, presensi siswa. Itu yang di sekolah ada itu. Kemudian di jurusan TKI, kita juga punya yang sekarang on itu 6 server. Kalau 6 server yang di TKI ini servernya berguna untuk server untuk praktek siswa. Contohnya kemarin praktek untuk membuat e-learning atau CMS atau VPN untuk mapel PKKWU atau untuk mapel yang lain menggunakan server yang ada di jurusan. Kemudian di jurusan juga memakai software Toolman,
kemudian juga server untuk praktek IoT, dan yang lainnya. Dari perangkat jaringan yang sudah ada, apakah ada rencana untuk menambah perangkat jaringan yang baru, Pak? Ada. Yang ke depan mungkin implementasinya adalah menghubungkan antar router dari router yang satu ke router yang lain. Katakan di sini ada 3 ISP atau 3 IP public, 3 backbone ya dari internet, ya kita hubungkan antar router tersebut sehingga ketika kita mengakses lokal misalnya e-learning dari jaringan manapun, itu aksesnya adalah intranet bukan internet. Kalau selama ini Pak Haryanto mengakses e-learning itu internet sama-sama di sekolah, karena dari TKI ketika Pak Haryanto di TKI itu mengakses e-learning, e-learningnya ada di PDE ICT. Di ICT menggunakan servernya Bisnet, jalur internetnya Bisnet. Di TKI, di TKJ itu memakai jalur internetnya WLAN, jadi internet. Sehingga ke depan dikembangkan untuk implementasi jaringan antar inter router, sehingga aksesnya kalau lokal ya lokal, intranet saja, tidak memakai internet, sehingga lebih cepat. Dan juga pengembangan jaringan fiber optik diperluas seperti di setiap, kalau di lab TKI itu semuanya antar ruangan tuh hampir semuanya sudah fiber optik, tetapi kalau di lab yang komputer di luar TKI masih banyak menggunakan kabelnya, walaupun antar bagian sudah fiber optik. Nah, untuk jaringan internet sendiri itu menggunakan ISP dari mana saja? ISP yang sekarang sudah berjalan, ini yang pertama dari Bisnet, itu sebesar 100 mega dedicated, kemudian mendapatkan IP public /29 atau 5 IP public. Kemudian ditambah lagi kita mendapatkan free itu 6 titik hotspot, 3 titik hotspot 100 mega. Seharusnya dipasang di kantin, kemudian aula, satunya di perpustakaan. Direncanakan tambah 3 lagi. Itu kemudian tambah Bisnet, tadi Bisnet ya, yang kedua itu dari Wahana. Wahana itu sebesar 50 Mbps fiber optik, ini untuk jaringan yang ada di TKI. Jadi TKI ini pakai jalur dari Wahana lintas ya, WLAN ya. Itu sebesar 50 mega, mendapatkan IP public /28 atau sebesar 14 IP public. Kemudian satu lagi dari provinsi, dari Kominfo, kita mendapatkan bandwidth 100 mega tanpa IP public, IP lokal, IP privat dari Kominfo provinsi. Berapa lebar bandwidth yang ada di SMK 2? Lebar bandwidth-nya 100 mega dedicated, ditambah 50 mega dedicated 1:1 semua ya. Kemudian ditambah up to 100 meganya itu ada 4. Jadi totalnya berapa tuh? 550 ya. Totalnya 550. Tetapi yang perlu dipahami adalah bandwidth itu ada yang up to, ada yang dedicated. Yang dedicated itu biasanya untuk server e-learning, server kemarin yang untuk PKKW itu biasanya memakai bandwidth yang dedicated. Jadi upload downloadnya itu setara, 100 mega 100 mega atau 50 mega, uploadnya 50 mega, downloadnya juga 50 mega. Nah, tadi untuk bengkel TKJ itu dapat jatah berapa ya, Pak? 50 Mbps sekarang dengan 14 IP public. 50 Mbps dedicated dengan 14 IP public.
Untuk kedepannya dengan lebar bandwidth segitu akan cukup atau kurang, Pak? Kurang. Kalau besok kita udah masuk lagi pembelajaran biasa, bandwidth-nya kurang. Di SMK ini kemarin dianggarkan untuk tambah bandwidth. Di tahun ini harusnya implementasi untuk penambahan bandwidth sekitar 20 atau 30%. Berarti ada rencana ya buat nambah bandwidth, lebar bandwidth? Ada. Tahun ini yang saya bilang tadi itu anggaran tahun kemarin, yang tahun sekarang ini yang baru berjalan ini seharusnya loh ya, kalau tahun yang sudah direncanakan itu adalah bandwidth-nya 100 tambah 60 ditambah ini berarti 250 ditambah 600 850 seharusnya yang sudah direncanakan tahun ini. Semoga aja cepat-cepat terrealisasi. Apakah ada rencana untuk pengembangan jaringan di SMK 2 ini, Pak? Ada. Jadi di sekolah juga merencanakan istilahnya dengan perpustakaan, Sarpras itu merencanakan untuk pojok-pojok baca. Pojok baca itu semacam gazebo atau tempat-tempat untuk membaca yang nyaman, yang enak. Kemudian juga difasilitasi jaringan internet, berikut hotspot. Jadi siswa bisa belajar dengan nyaman. Sudah direncanakan. Sebetulnya kalau nggak COVID, tahun ini atau tahun kemarin itu terrealisasi. Karena COVID kan banyak yang anggaran itu diganti untuk penanganan COVID. Terima kasih ya Pak atas waktu yang udah diberikan. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya Pak. Oke.